Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. In this moment in psikologi pendidikan, kelompok kami akan menjelaskan tentang aplikasi teknik pemecahan kesulitan belajar. Kelompok 6 terdiri dari Elin Naimatul Zaidah, Imratus Solihah, Ahmad Sa'di An'um, Ika Nurul Wulandari, dan Inggris Novia Sahara Ayu Kumaratungga. Oke, kita akan mulai presentasi tentang aplikasi teknik pemecahan kesulitan belajar. Sebelum kita ke teknik pemecahan masalah tentang kesulitan belajar, apa sih kesulitan belajar itu? Kesulitan belajar ini adalah suatu permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Ada beberapa pendapat tentang pengertian kesulitan belajar. Salah satunya dari Abu Ahmadi dalam buku Psikologi Belajar, yakni dalam keadaan di mana anak didik tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang dinamakan kesulitan belajar. Kemudian menurut Syaiful Bahri, kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan belajar. Oleh karena itu, beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar terjadi karena adanya ancaman, hambatan-hambatan, dan gangguan belajar. Slide selanjutnya tentang faktor-faktor kesulitan belajar. Nah, faktor ini ada dua. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi tentang kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, kemampuan mengingat, atau apapun yang dari diri atau pribadi peserta didik tersebut. Nah, menurut Abu Ahmadi dan Widodo Supriyanto, faktor internal yang menjadi penyebab kesulitan belajar pada peserta didik dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor fisiologis. Nah, faktor ini yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa, seperti kondisi siswa yang sedang sakit atau kurang enak badan, adanya kelemahan ataupun cacat. Yang kedua faktor psikologis atau faktor psikologis. Nah, faktor ini dapat menyebabkan kesulitan belajar meliputi tingkat kecerdasan yang rendah, bahkan terhadap mata pelajaran yang rendah, serta minat belajar dan motivasi yang kurang. Kemudian faktor kesulitan belajar yang kedua, faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dari luar pribadi peserta didik. Yang pertama ada faktor keluarga. Bagaimana cara mendidiknya orang tua tersebut itu bisa mempengaruhi berkembangnya potensi anak. Hubungan orang tua dengan anak, contoh atau bimbingan orang tua, bahkan keadaan ekonomi keluarga itu pun bisa jadi pemicu anak sulit belajar. Selanjutnya ada faktor sekolah. Ya, dalam faktor sekolah ini ada faktor guru, faktor alat, faktor kurikulum, faktor gedung sekolah, faktor waktu sekolah dan disiplin yang kurang, dan semacam itu. Kemudian yang ketiga, selanjutnya ada faktor media massa dan lingkungan sosial, baik teman bergaul, lingkungan tetangga maupun aktivitas dalam masyarakat.
Selanjutnya kita beralih ke diagnosis kesulitan belajar. Kegiatan diagnosis kesulitan belajar merupakan suatu proses dan upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan-kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi terlengkap dan seobjektif mungkin, sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Nah, jadi mendiagnosis itu tidak hanya mengumpulkan bukti, bahan atau apapun itu, tetapi juga memberikan suatu cara bagaimana menyelesaikan kesulitan dari masalah yang ditemukan. Ada diagnosis yang bisa ditempuh guru yang cukup terkenal, yakni prosedur Wiener and Schiff yang dikutip oleh Wardani. Sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dengan cara menandai peserta didik dalam satu kelas atau dalam satu kelompok yang diperkirakan mengalami kesulitan dalam belajar, baik yang sifatnya umum maupun yang sifatnya lebih khusus dalam bidang studi tertentu. Nah, ini teknik yang dapat ditempuh. Yang pertama, meneliti nilai ujian. Kemudian, menganalisis hasil ujian dengan melihat tipe kesalahan yang dibuatnya. Yang ketiga, observasi pada saat peserta didik dalam proses belajar mengajar. Kemudian, memeriksa buku catatan pribadi yang ada pada petugas bimbingan. Yang terakhir, melaksanakan sosiometri untuk melihat hubungan sosial psikologi yang terdapat pada para peserta didik. Langkah yang kedua, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Yang ketiga, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa, khususnya yang diduga mengalami kesulitan. Yang keempat, mewawancarai orang tua atau wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang kelima, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami siswa. Yang keenam, memberikan tes kemampuan mengalami kesulitan belajar. Selanjutnya, alternatif pemecahan kesulitan belajar. Sebelum seorang guru mengambil suatu keputusan, guru diharapkan untuk terlebih dahulu melakukan beberapa langkah penting. Nah, ada beberapa alternatif untuk memecahkan kondisi anak yang sulit belajar. Yang pertama, observasi kelas. Nah, guru harus melihat apakah kelas ini nyaman atau cocok untuk peserta didik menjadi lebih semangat dalam proses belajar. Hal-hal yang seperti itu. Kemudian pemeriksaan alat indera. Di sekolah diadakan tes, misalkan tes mata atau tes pendengaran telinga. Nah, ketika ada anak yang seperti itu, oh berarti anak ini harus ditaruh di bangku yang depan karena dia menderita minus atau pendengarannya berkurang, seperti itu. Kemudian menganalisis hasil diagnosis. Nah, menganalisis ini untuk menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswa. Teknik selanjutnya, teknik main peran. Nah, di sini guru bisa berkunjung ke rumah peserta didik. Nah, di sana guru bisa melihat dengan langsung bagaimana keseharian seorang peserta didik di rumah. Bagaimana orang tuanya, bagaimana kondisi rumahnya, bahkan ekonominya, seperti itu. Selanjutnya, tes diagnosis kecakapan atau tes IQ atau tes psikotes.
Yang kelima, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Yang keenam, menyusun program kebaikan. Dan yang terakhir, strategi pemecahan masalah kesulitan belajar. Yang pertama, memahami dan mendiagnosis masalah, kemudian menciptakan dan mengevaluasi solusi tersebut. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya atau jika ada yang dibingungkan, silakan tanya di WhatsApp group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.